Selamat siang pemirsa di seluruh tanah air, selamat datang di program Beritawa. Berita sangat serius, tapi kok bikin ketawa ya? Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan berita yang mungkin bisa dibilang sensitif kalau tidak dibawakan dengan humor. Langsung saja, berita pertama. Film Lisa Blackpink syuting di kota tua. Warga bingung ada spanduk Save Myanmar. Saya harap warga tidak terlalu overthinking ya. Dan saya yakin di sini itu tidak ada kepentingan yang terselubung. Sehingga jangan sampai ada warga protes lalu teriak, antek-antek asing. Jangan, itu gegabah. Karena memang sebelumnya sudah diberitakan, kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat dipilih sebagai lokasi syuting produksi film internasional berjudul Extraction Taegu asal Korea Selatan yang dikabarkan dibintangi anggota grup idola Blackpink, Lisa. Di sini sudah jelas kalau memang film ini latar ceritanya di Myanmar, meskipun syutingnya di Indonesia. Sehingga tidak heran kalau banyak tulisan seperti Save Myanmar, bahkan ada tulisan menggunakan aksara Burma. Yang akan mengherankan itu kalau ada tulisan latarnya di Myanmar, tulisannya malah pecel lele, kos putri, bebas, bebas, ngekos bebas enggak maksudnya. Terus ada bendera partai. Kan tidak mungkin kan warga Myanmar nyoblosnya Gerindra, tidak mungkin itu. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi Lisa Blackpink yang melakukan syuting di Kota Tua Jakarta Barat. Ia menegaskan, Jakarta sebagai kota global terbuka bagi siapapun, termasuk artis dan pelaku industri kreatif internasional, untuk beraktivitas dan berkarya di ibu kota. Tanggapan yang amat bijak dari Pak Gubernur ya, ini bisa jadi simbiosis mutualisme antar negara di Asia yang berkarya Korea Selatan, yang dipromosikan Myanmar, dan pemasukan dari uang produksi masuk ke Indonesia. Masyarakatnya ngapain? Menonton. Tapi siapa tahu bisa sekalian buka lapak begitu di lokasi syuting, siapa tahu ini. Asal jangan sampai ada yang masuk kamera terus bilang, Mbak Lisa, salam dari ibu saya di Lamongan. Jangan. Nanti dimarahin Mbak Sutradara dan Mbak Lisa tidak tahu Lamongan di mana. Berita selanjutnya, marak operasi tangkap tangan dari pejabat negara sampai institusi negara membuat KPK sibuk di awal tahun 2026. Ya, banyak pejabat yang ditangkap. Maka dari itu disebutnya marak. Kalau burung, merak. Kalau koruptor, maruk. Kalau udah kayak gini rakyatnya murka. Ya, harapan saya koruptor dihukum dengan tegas. Tidak usah keras, dicubit aja, di pipi. Tapi yang nyubit se-Indonesia, pakai tang, biar tebem itu pipi. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengawali 2026 dengan aktivitas penegakan hukum yang padat. Berdasarkan catatan Kompas.com, KPK melakukan 3 operasi tangkap tangan, OTT, pada awal Januari 2026 dan 2 OTT pada awal Februari 2026. Ini kalau begini terus, permintaan rompi oren akan lebih tinggi daripada penyediaannya. Rompinya habis, akan ada masa koruptor tidak pakai rompi oren, tapi tidak pakai apa-apa. Tidak pakai baju, tidak pakai celana, biar ada efek jera begitu. Biar pas di foto nggak bisa senyum. Biar malu terus ada yang bilang, korupsinya doang gede, itunya kecil. Rasa malunya ya. Saya akan sampaikan data OTT yang sudah dilakukan. Pada 10 Januari, OTT Pegawai Pajak KPP Jakarta Utara. KPK menangkap 8 orang dalam operasi senyap yang menyasar kantor pelayanan pajak KPP Madia Jakarta Utara dan menetapkan 5 orang tersangka. Lalu 9 hari berselang, OTT Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap Wali Kota Madiun, Maidi, dan 9 orang lainnya. Wah, 9 hari berselang. Dan yang ditangkap, Wali Kota bersama 9 orang lainnya. Kiu-kiu ini. Lalu di hari yang sama, OTT Bupati Pati Sudewo. Ini namanya Dewo, yang artinya dewa, tapi kelakuannya siluman. Kemudian 2 penangkapan terakhir yaitu OTT Pegawai Pajak KPP Banjarmasin dan OTT Dirjen Bea Cukai di Jakarta dan Lampung. Aduh. Sama tidak bisa berkata-kata saya ini. Ini hitungannya sudah terlalu banyak. Sampai di sini saya jadi sepakat sama kata-katanya Robby Tremonti. Yang waras ya. That simple. Pemirsa, itulah berita terakhir yang saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun hari ini. Lisa Blackpink naik motor ke Kota Tua. Koruptor, tobat udah pada tua. Terima kasih. Saya Fajar Mukti menyampaikan dari Beritawa, undur diri. Selamat siang.
Saudara, Kompas Siang masih akan kembali usai jeda dengan informasi Bribda MS, tersangka penganiaya pelajar hingga tewas di Tual, Maluku, diberi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dari hasil medis dan pemeriksaan saksi, polisi memastikan kematian korban akibat penganiayaan.